Selamat datang di ruang kelas tutorial. Di video kali ini saya akan berbagi pengetahuan tentang aplikasi e-faktur versi 3.0. Saya akan mencoba menjelaskan terkait sisi aplikasinya. Sebelum ke demo aplikasi, saya mencoba akan menjelaskan terkait tata cara instalasi, karena ini e-faktur desktop versi 3.0 ini membutuhkan semacam patch. Jadi untuk klien Bapak-Bapak Ibu-Ibu itu yang sekarang menggunakan versi 2.2 itu harus melakukan patch ke versi 3.0 yang dapat diunduh di e-faktur pajak Go.id. Nah, ini untuk tata caranya, yaitu yang pertama silakan masuk ke alamat efaktur.pajak.go.id. Di sana akan ada link untuk download aplikasi, yaitu di nomor 1. Silakan klik di sini, itu nanti akan muncul beberapa pilihan operating system. Jadi sesuaikan dengan operating system yang digunakan untuk menjalankan e-faktur pajak yang sekarang digunakan. Jadi misal nanti Windows 64, ya silahkan download Windows 64. Kemudian setelah di-download, itu Bapak Ibu-Ibu akan mendapatkan file yang berisi RAR. Nah, itu silahkan ekstrak, kemudian nanti akan ada 3 file yang berupa e-tax invoice main, dan e-tax invoice UPD. Nah, setelah diekstrak, kopikan seluruh file tersebut, yaitu 3 file tadi, e-tax invoice exe, main, dan UPD. Itu ke dalam folder e-faktur yang Bapak Ibu gunakan sekarang ini. Jadi, ekstrak dan copy paste sehingga akan menimpa file yang lama. Nah, perlu diperhatikan pada saat proses patching ini, karena Bapak Ibu adalah akan melakukan penimpaan file yang lama, itu boleh sebelumnya dilakukan backup terlebih dahulu untuk folder DB dan file aplikasi lama. Ketiga file yang lama tadi mohon di backup terlebih dahulu untuk jaga-jaga apabila terjadi korup pada saat melakukan patching ini. Nah, setelah berhasil ditimpa, silakan dicek apakah file tersebut sudah paling terbaru. Kemudian jika sudah paling terbaru, silakan jalankan aplikasi tersebut. Nah, jika berhasil dijalankan, silakan login dan pastikan versi aplikasi telah berubah. Yang semula dari versi aplikasi 2.2 sudah berubah ke versi aplikasi 3.0.0.1. Kemudian pastikan ada menu tambahan, yaitu ada menu pre-populated data. Jika semua menu sudah muncul dan versi aplikasi telah berubah ke versi 3.0, itu berarti proses patching sudah berhasil dilakukan. Setelah proses patching ini berhasil, kita akan coba langsung ke demo untuk melihat bagaimana fungsi dan fitur-fitur yang disediakan di aplikasi 3.0 ini. Yang pertama, kita akan login untuk masuk ke aplikasi yang versi 3.0 ini. Nanti setelah login, kita akan cek apakah menu dan versi yang setelah kita patching tadi sudah berhasil atau belum. Jadi untuk membuktikannya, kita nanti akan melakukan cek versi aplikasi seharusnya sudah menjadi versi 3.0.01 dan ada menu pre-populated data di sana. Kemudian ada tambahan menu, yaitu sinkron kode cap yang nanti akan kita jelaskan juga. Jadi pertama akan kita coba untuk melakukan penarikan data istilahnya. Jadi untuk pre-populated data ini kan sebenarnya kita akan meminta DJP untuk menyediakan kita data faktur pajak masukan untuk masa pelaporan sesuai yang kita isikan. Jadi masa dan tahun di sini adalah masa pelaporan SPT-nya, bukan masa tahun dokumen faktur tersebut. Jadi karena ini adalah masa dan tahun pelaporan, yang akan disediakan oleh DJP nanti adalah 3 dokumen 3 masa ke belakang. Jika kita inputkan masa 5 dan tahun pajak 2020, artinya kita meminta DJP untuk menyediakan
dokumen yang sudah bisa dikreditkan untuk SPT masa 5. Jadi nanti akan disediakan dokumen dari masa 2, 3, 4, dan 5 di tahun 2020. Setelah kita masuk input, kita dan get data, itu kita akan diminta untuk pertama kali input CAPTCHA dan password Innova. Jadi ini hanya pertama kali diminta, karena kita belum menjalankan uploader. Jadi silakan isi CAPTCHA-nya, kemudian password Innova yang Bapak Ibu gunakan untuk login di e-faktur pajak Go It untuk meminta nomor seri. Kemudian yang kedua, nah ini adalah CAPTCHA di menu yang terbaru ini. Jadi ini akan muncul setiap Bapak melakukan klik get data, itu akan diminta. Silakan isikan CAPTCHA-nya. Untuk CAPTCHA ini sebenarnya menggunakan sensitif ya, jadi besar kecilnya akan mempengaruhi dari kebenaran CAPTCHA tersebut. Nah, jika CAPTCHA sudah benar dan tadi uploader sudah berjalan, ini akan ditampilkan data faktur pajak masukan yang dapat Bapak Ibu kreditkan di SPT masa 5 tahun 2020. Nah, di sini Bapak Ibu bisa mengubah pengkreditannya. Jadi untuk semua data ini disediakan oleh DJP sesuai data yang sudah diupload oleh penjual di e-faktur penjual. Bapak Ibu sebagai pembeli, Bapak Ibu berhak mengkreditkan faktur pajak yang Anda terima di penjual, dan di sini tidak perlu input lagi karena data faktur pajak masukan langsung disediakan oleh DJP. Berhak melakukan next apabila data yang di halaman pertama sudah Bapak Ibu lihat semua atau sudah diedit atau bahkan diupload. Nah, ini yang bisa Bapak Ibu lakukan di sini nanti adalah mengubah pengkreditannya. Jika Bapak Ibu menghendaki akan mengubah masa pengkreditan, silakan untuk mengabaikan dokumen yang ada di list ini. Jadi apabila Bapak Ibu akan melaporkan, misal nih di sini kita disediakan DJP faktur masa 5. Itu nanti Bapak Ibu akan diberikan pilihan untuk ubah pengkreditan. Yang pertama bisa dikreditkan ataupun tidak dikreditkan. Jika dikreditkan nanti faktur tersebut akan masuk ke B2. Jika tidak dikreditkan akan masuk ke lampiran B3. Ini akan mempengaruhi perhitungan PKPM dari SPT masa PPN 1111. Apabila Bapak Ibu tidak menghendaki faktur tersebut dilaporkan di masa 5, misal di masa 6, nanti data yang ada tampil di sini, misal di faktur kedua itu, silakan tidak untuk dipilih atau di-select. Jadi apabila data itu tidak di-select dan tidak diklik upload, data itu akan muncul lagi nanti di masa 6, karena masih mengikuti norma 3 masa pengkreditan. Dibalik lagi ke proses uploadnya, di sini Bapak Ibu akan memilih faktur, itu bisa select all atau di-shift klik, itu nanti akan memilih beberapa faktur, kemudian klik upload. Nanti setelah klik upload berhasil, itu data faktur ini akan beralih ke daftar faktur pajak masukan yang di menu administrasi faktur. Nah, proses ini untuk upload itu nanti akan membutuhkan seperti upload faktur pajak biasa. Jadi Bapak Ibu perlu memastikan uploadernya sudah berjalan. Karena proses ini sama seperti proses rekam biasa, hanya saja kita permudah dengan tidak perlu merekam, datanya langsung terisi. Nah, apabila uploader sudah berjalan, itu nanti akan mendapatkan balikan dari DJP, yaitu status approval. Jika approval sukses, berarti faktur pajak masukan tersebut berhasil diupload di sistem DJP. Dan ini nanti akan bisa digunakan untuk pelaporan SPT masa PPN. Fitur pre-populated data dokumen PIB. Jadi ini prosesnya sama seperti dengan faktur pajak masukan tadi. Maksud masa dan tahun di sini adalah masa dan tahun pelaporan. Jadi apabila Bapak Ibu memasukkan masa 5 dan tahun 2020, itu nanti kita sediakan dokumen PIB mulai dari masa 2, 3,
4, dan 5. 3 masa ke belakang yang masih berhak dikreditkan. Nah, di sini prosesnya sama seperti faktur pajak masukan. Bapak Ibu dapat memilih pilihan dikreditkan atau tidak dikreditkan dokumen PIB ini. Pilihannya seperti faktur pajak masukan tadi. Apakah akan dimasukkan di lampiran B1 karena ini dokumen impor atau nanti ke B3. Kalau Bapak Ibu menghendaki untuk mengubah masa pengkreditannya, ya abaikan daftar yang ada di list daftar PIB tadi. Nah, ini fitur yang terbaru juga dari versi 3.0 ini. Jadi ini fungsinya adalah untuk melakukan sinkronisasi kode cap terbaru, karena kode cap ini adalah penanda apakah kode faktur 07 dan 08 yang Bapak Ibu akan buat ini sesuai dengan peraturan yang sudah ada untuk fasilitas tidak dipungut atau dibebaskannya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan untuk tata cara penggunaan e-faktur desktop versi 3.0. Demikianlah video tutorial kali ini. Jangan lupa tekan subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasi guna mendapatkan video-video terbaru dari Ruang Kelas Tutorial. Sampai jumpa di video kami berikutnya. Sekian dan terima kasih.